This isn't just any chat, it's ClickUp chat. Sure, you can tag your team, ask questions, and even drop an emoji. But the real magic is how it connects to the rest of my work. I can tag a task, a doc, or a whiteboard, everything I need in one place. This goes both ways. Chats can also be referenced inside tasks to let people join in on the fun. A chat might be connected to a project, so I can see my lists, dashboards, and docs side by side, making it effortless to reference what I need. If my boss has an ask, I can turn his message into a task instantly. This will automatically include full context and link so no one gets lost. And get this, I don't even have to do it myself. My AI agent can create... Halo semuanya, halo. Halo bang, halo. Gimana kabar kalian geng? Gimana kabar kalian gitu ya? Sebelum gua mulai, absen dulu gitu ya. Absen, ramekan, komen gitu ya. Terus jangan lupa di tap layar. Karena hari ini gua akan sharing banyak hal. Seperti biasanya gue akan bahas tentang market. Nih kalian bisa lihat ya, market sekarang lagi bullish. Apa itu bang bullish? Lagi naik. Apa itu bang naik? Buy gitu ya. Gue udah bahas itu dari pagi. Tadi pagi udah gue info di grup diskusi. Nanti gue bahas lagi. Jadi teman-teman bisa belajar, teman-teman bisa cuan bareng. Oke, 30k tap layar dan 500 penonton gue akan mulai. Oke. Jadi bantu ramekan dulu, bantu ramekan sampai 500 penonton dan 30k tap layar gitu ya. Biar apa abangku? Biar nggak capek ngomongnya gitu ya. biar rame gitu ya. Oke, nanti gua akan bahas tentang semuanya yang kalian ingin tanyakan. Jadi bantu tap layar dulu, bantu tap layar gitu ya. Kenapa bang lu happy banget kelihatannya hari ini? Kenapa lu ceria banget gitu ya? Ya kayak mana nggak ceria gitu ya. Kalian bisa lihat profitnya berapa bung gitu kan. Kalian bisa lihat gitu kan berapa profit hari ini gitu kan. Dari kemarin kalian udah tahu gitu. Yang follow gue di Instagram pasti tahu gitu profit gue tuh berapa gitu. Jadi hari ini gue akan bongkar gitu. Gue akan kasih tahu kenapa bisa profit sebanyak itu, gimana caranya, apa yang harus dilakukan, metode apa gitu ya. Gue akan bahas. Jadi kalau bisa tembus 30k tap layar lu. Ayo bantu tap. Biar kalian nonton tuh nggak yang diem begitu aja gitu ya. Tap layar lah minimal gitu ya. Nanti gue akan bahas market ini mau kemana. Kenapa tadi kita bisa running profit. Tadi kita udah running profit kurang lebih 200 pip gitu ya. Nanti gue akan info lagi kira-kira gimana gold ini gitu ya. Yang profit 4,5k gelo katanya ya. Bentar gue lihat masa 4,5k. Takut dikurang-kurangin nih profit. Udah 54 abangku. Ini ya. Profit udah 54 nih. Udah 54k nih. Jangan kurang-kurangin lah. Oke, hari ini kita akan sharing-sharing gitu ya, sharing-sharing banyak hal. Kita akan sharing-sharing banyak hal. Kurang tuh, belum setengahnya lagi gitu ya. Tap layar dulu, biar gua jelasin gitu. Biar kalian, bang, market ini mau kemana? Apa yang harus dilakukan? Gimana caranya analisa? Nih, gua bahas gitu ya. Kalian cukup pakai metode simple gua aja. Kalian bisa grow. Kalian bisa lihat ya. Dari awal bulan gua tuh dikasih cuan cukup banyak sama market gitu ya. Gua nggak tahu maksud pencipta itu apa, tapi gua dikasih berkat banyak banget awal bulan ini. Bahkan ya kalian bisa lihat, entah karena kita mau seminar jadi gua dikasih dana banyak gitu ya. Ya kita nggak tahu, yang penting disyukuri aja gitu ya. Oke, kali ini gua akan bahas banyak hal. Ini kurang 7k lagi tap layar, yuk. Yo, let's go adik-adik. Let's go adik-adik. Apakah kalian siap belajar bersama Bang Ran gitu ya? Kalau siap bisa bantu tap layar. Tap layar dulu, geng. Sembari kalian komen, siap gak kalian belajar dengan Bang Ran? Kalau siap, komen gitu ya. Komen, siap abangku gitu ya. Komen dulu kalau siap gitu ya. Biar apa? Biar semangat gitu kan. Biar gue tahu siapa aja yang siap gitu. Oke, komen dulu, siap gak kalian belajar? Oke, banyak tuh, siap abang dah, siap. Oke, sudah
Oh, ini sekarang udah tembus di 35k TTP layar dan sudah 600-an penonton. Oke, gua akan bahas dulu tentang market hari ini. Baru nanti gua akan bahas kenapa gua bisa profit sebanyak itu. Oke, terus plan gua setelah gua profit sebanyak itu, apa yang gua lakukan. Nanti gua bahas ya. Oke, pertama gua bahas dulu kenapa market hari ini bisa ngebui. Ngebui itu apa bang? Naik gitu ya. Naik itu apa? Bullish gitu ya. Atau enggak? Ya naik lah intinya gitu. Kenapa dia bisa naik? Pertama gue bahas dulu tentang yang namanya SNR. Karena metode BRG ini simpel banget gitu ya. BRG apa bang? Bang Ran kan. Jadi metode ini gue sebut namanya BRG gitu ya. Metode BRG. Oke, metode BRG ini simpel ya. Metodenya kalian cukup lihat SNR yang gue share setiap hari di grup Telegram. Itu mau di grup diskusi maupun di channel publik gue selalu share gitu ya. Cuma kalau di grup diskusi kalian akan gue kasih tahu secara detail setelah gue kasih forecastnya. Apa yang kalian ambil, kira-kira ngambilnya di daerah mana dan sebagainya. Gue pasti kasih tahu. Oke. Pertama kalian lihat dulu. Oh disinilah forecastnya. Tadi pagi gue udah share ini dan kalian bisa lihat. Oke bang, di sini forecastnya. Forecastnya itu di mana? Di sini ada resistennya. Ini resistennya. Price-nya kalian bisa lihat di Telegram. Oke, di sini price-nya di sini. Apa bedanya warna merah sama warna putih? Kalau merah itu resisten. Beda, geng. Kalau resisten ya bagian atas, kalau support bagian bawah. Nah, bedanya SNR yang gua buat dan yang banyakkan di YouTube atau di internet sekalipun itu beda. Kalau SNR yang gua buat itu sekali kena tuh balik, geng. Kalian bisa lihat ya. Ini ya. Nih, dia sentuh junam. Makanya tadi malam kita bisa ambil sell dan itu profitnya banyak sekali. Gua profit banyak banget tadi malam ya. Gua dari $450 sekarang udah menjadi 54.000. Bayangin, lu pikir aja bos. Itu cuan apaan gitu kan, sebanyak itu gitu kan. Senyumnya langsung beda gitu kan. Kenapa bisa sebanyak itu? Iya, karena cuma mengandalkan SNR. Dan ini gua kasih secara cuma-cuma. Gua udah kasih tahu cara OP-nya. Oke, tapi nanti gua bahas tentang yang kemarin. Gua bahas dulu tentang yang hari ini. Oke. Nah, setelah kita tahu, oh di sini SNR-nya bang, berarti ini batasannya dan ini batasannya. Gua udah bilang, market itu kalau dia nggak berhasil nembus ya dia turun. Kalau dia misalnya berhasil nembus ya dia apa adik-adik? Naik, gitu ya. Jadi sesimpel aja. Kalau dia tidak berhasil menembus, apanya yang ditembus bang? Ini garisnya ini. Oleh apa? Oleh badannya, gitu ya. Gue selalu percaya dengan yang namanya body. Jadi kalau candle ini kekuatannya itu di body, bukan di sumbu. Oke? Jadi kalau misalnya candle ini berhasil menembus bodinya di time frame berapa? Di time frame 4 jam. Berarti dia akan naik. Tapi kalau dia tidak berhasil menembus, berarti apa? Dia turun. Sesimpel itu aja. Makanya tadi malam dia langsung junam. Nah, yang kalian harus tahu, untuk hari ini, tadi udah gue bilang juga, tadi pagi kita bisa ambil sell. Makanya teman-teman di grup juga sempat ngambil sell dan kalian bisa lihat running profit. Oke, nah cuma tadi di jam-jam siang gue udah bilang market akan membuat kenaikan. Kenapa? Nanti gue bahas. Oke, setelah kita tahu, oke, berarti secara garis besarnya harapan kita market itu akan ke sini. Harapan kita. Tapi bukan berarti dia langsung sell gitu aja, nggak bisa. Dia tetap ada konfirmasi yang lain, yaitu apa? PC gitu ya. PC itu apa bang? PC itu artinya parallel channel gitu ya. Jadi parallel channel ini sangat berpengaruh juga kalau kalian menganalisa market gitu ya. Jadi parallel channel ini adalah batasan. Gue udah bahas kemarin gimana sih cara narik PC ya. Gue udah bilang ada titik tertinggi, titik terendah, titik tertinggi, titik terendah. Kalau kalian narik, kalian tinggal gabungkan titik terendah ke titik terendah selanjutnya adik-adik gitu ya. Selanjutnya adik-adik. Jadi kalian tinggal tarik seperti ini dan gabungkan ke atas. Itu dulu yang kalian harus tahu. Setelah kalian tarik, ingat apa? Ingat dirapikan. Ini tariknya di time frame berapa bang? Ini tariknya di time frame 4 jam. Dan kalian harus rapikan di mana? Di time frame 30 menit. Nah, setelah kalian rapikan, kalian rapikan nih, set gitu ya. Terus kalian rapikan lagi, set. Nah, ini kalian harus rapikan nih. Karena kalau rapi itu bagus gitu ya. Oke, setelah itu kalian rapikan nih. Nah, rapikan. Setelah itu kalian akan tahu di market ini mau kemana gitu ya. Dengan apa? Dengan konfirmasi 4 jamnya. Kalau 4 jamnya itu close di atas dari trendline ini,
berarti market itu akan buy. Tapi kalau sekiranya dia close-nya di bawah, berarti dia mau kemana adik-adik? Dia mau sell gitu ya. Kalau misalnya dia nembus bawahnya ya berarti dia mau sell. Makanya tadi gua udah info, ini akan ada perubahan. Kenapa? Karena di 4 jamnya ini tadi, nah ini kalian bisa lihat dia close-nya di atas gitu ya. Tek, makanya gue bilang dia akan buy. Jadi hati-hati, gue udah bilang gitu tadi di grup ya. Kita ada grup diskusi by the way. Di situ kita bisa belajar bareng, kalian bisa belajar bareng, terus semua materi udah gue share semua di sana gitu ya. Nah, jadi kalau kalian misalnya mau belajar lebih detail, kalian gabung aja, itu semua gratis. Gue kasih cuma-cuma gitu ya. Gue nggak akan ngambil keuntungan 1.000 pun dari sana, karena gue cuan dari market udah lumayan gitu. Oke, setelah itu kalian udah tahu, oh berarti dia mau nge-buy bang, dia mau nge-buy. Ditambah, tadi kita bisa lihat juga secara structure di time frame 30 menitnya. Kalian bisa lihat ya, kalian bisa lihat set. Nah, tadi ini kan belum terjadi ya. Gue udah bilang kalian tarik dari titik terendah ke titik terendah selanjutnya gitu ya. Kalian tarik set, dapatlah ini gitu ya. Kalian tarik set. Nah kalian tarik, terus kalian tinggal clone. Clone itu apa? Gandakan. Makanya di sini juga sudah dikasih konfirmasi bahwa ini tidak berhasil ditembus. Yang mana bang? Yang ini. Nah yang ini tadi tidak berhasil ditembus nih teman-teman. Nah ini tidak berhasil ditembus. Makanya gue bilang market akan nge-buy. Oke, nanti gue kasih tahu lagi alasan kuatnya itu apa gitu ya. Gue tuh punya beberapa strategi simple biar kalian tuh nggak perlu bingung market hari ini mau kemana, market nantinya seperti apa. Gue udah bahas itu, gue udah sering bahas gitu ya. Market hari Jumat itu, gue udah bilang dia itu sebenarnya sudah pernah terjadi di tanggal berapa. Jadi kalian bisa lihat aja di tanggal 6. Gue udah bilang di grup gitu ya. Nah kalian bisa, gue udah bilang. Kalian kalau mau tahu pergerakan market hari ini, kalian lihat aja tanggal 6. Oke, dia akan kemana? Jadi kalian ikutin aja. Tanggal 6 kita cek nih ya. Ini tanggal 6-nya itu di sini. Kenapa? Itu udah gue jelasin di grup diskusi. Jadi kalian tinggal belajar aja secara detailnya di sana gitu ya. Nih kalian bisa lihat nih. Tanggal 6 dia akan membuat pola turun dulu baru naik. Jadi sekarang trennya itu apa? Gue udah bilang dia akan naik gitu loh. Dengan apa ya? Dengan ini aja kalian udah tahu. Oh dia sekarang bakal naik. Ya udah dia akan bullish gitu loh. Jadi kalian tinggal fokus untuk nge-buy. Dan kalian bisa lihat dia sempat turun dan sekarang nge-buy. Jadi kalau kalian tanya confirm nggak dari trend line, dari parallel channel tuh confirm nggak gitu? Sangat-sangat sama gitu ya. Jadi konfirmasinya sudah jelas bahwa market hari ini bakal nge-buy. Makanya gue bilang tadi kita fokus cari buy. Nah, pada saat gue bilang seperti itu, di time frame 5 menit itu ada konfirmasi SND tadi. Di mana? Di sini. Gue bilang di sini ada SND di 5 menit. Dan biasanya dia akan langsung buat SND di time frame 1 menitnya dan kalian bisa open posisi di 1 menitnya. Gue tadi bilang seperti itu. Makanya kalau kalian lihat di 1 menit, nah, nih ya, di 1 menitnya kalian bisa lihat tuh. Ada SND. SND apa, Bang? SND buy nih. Makanya kita bisa open posisi di daerah sini. Dan kalian bisa lihat kita langsung running berapa pips? Kurang lebih 100 hampir 200 pips secara instan gitu ya. Tanpa floating club. Cukup pakai cara seperti itu aja. Jadi kalau kalian tanya, "Bang, sesimpel itu?" Ya memang sesimpel itu. Oke. Nah, gua tuh ngomong buy hasil lah ya. Gua nggak mau ngomong cuma bullshit. Kalian bisa lihat trade hasil tradingan gua, entah itu di Telegram, entah itu di Instagram gua buat story dan sebagainya. Di sini gua tujuannya nggak ada ingin flexing ya. Gua cuma mau bilang bahwa kalau kalian tahu caranya, kalian tuh bakal ngerti alasan kalian mau open posisi itu entah buy atau sell, kalian tahu alasannya. Dan biasanya kalau kalian tahu alasannya, kalian tuh bisa konsisten hasilnya. Tapi kalau kalian misalnya ikut-ikutan orang, kalian sekedar ikut-ikutan lah ibaratnya, kalian nggak akan bisa konsisten di market ini. Gitu. Kalian paham nggak kira-kira maksud gua? Gimana adik-adik, paham nggak? Kira-kira paham nggak penjelasan gua? Kalau paham bisa komen, paham abangku, paham abangda gitu ya. Kalian komen aja, paham nggak dengan apa yang sudah gua sampaikan? Kalau paham komen dulu, paham gitu ya. Hajar paham. Wah, gitu ya. Nah, cara tentukan SND gimana bang? Sebentar lagi gua bahas.
Kalian bantu tap-tap layar dulu sampai 55k tap-tap layar. 2k lagi. Yuk bantu tap-tap layar dulu. Biar gua jelasin gimana sih cara membuat SND yang baik dan benar gitu ya. Bukan membuat ya, tapi menentukan area SND yang baik dan benar. Wah, langsung 58 aja gitu. Bentar gua minum dulu. Nah, sebelum gua jelasin tentang SND, gua sebut dulu nama metode ini apa gitu ya. Nama metode ini adalah BRG. Ada yang tahu nggak nama metode BRG ini gitu ya? Ada yang tahu nggak apa sih artinya metode BRG itu, Bang? Coba komen. Burung. Waduh, ini bahaya. Ini adalah metode BRG ya. Jadi kalau kalian mau belajar metode BRG itu simple banget, kalian dengerin aja gua. Oke, gua bahas sekarang tentang yang namanya SND gitu ya. Gimana sih Bang cara menentukan area SND itu, gimana sih caranya? Gue selalu bilang, kalau kalian mau pakai cara gua, kalian mau dengerin cara gua gitu ya, kalian itu biasanya akan minim floating. Karena SND gua itu bukan yang bias gitu. Apa itu bias Bang? Jadi gini ya, kalau namanya trading itu ada yang namanya bias dan baku. Kalau bias itu nggak jelas gitu loh. Besok A, besok B, besok C gitu. Kalau baku artinya apapun yang kalian lakukan tuh bisa seperti itu, kurang lebihnya. Memang tidak 100% sama, tapi kurang lebih akan polanya seperti itu. Jadi kalau metode gua ini, gua bisa katakan sudah baku. Kenapa? Karena simple gitu loh. Orang awam pun kalau melihat pasti sama hasilnya dengan orang yang udah paham gitu loh. Kenapa? Karena metode gua itu simpelnya begini. Contohnya gini. Kalau metode gua menentukan SND atau supply and demand itu, kalian cukup melihat hijau, merah, hijau kalau mau naik. Kalau mau turun berarti merah, hijau, merah. Jadi kalau misalnya trennya lagi nge-buy dan kalian mau cari area buy, berarti kalian cukup cari apa adik-adik? Kalian cukup cari yang warnanya hijau, merah, hijau. Oke, di time frame berapa? Kalian cukup lihat di time frame 5 menit. Kalian gak usah lihat time frame yang banyak-banyak begitu. 1 jam lah, 4 jam gak perlu. Kalian cukup lihat di 5 menit. Kalau di 5 menit ini, di time frame 1 menitnya juga, jadi kalian kombinasikan dari time frame 5 menit ke time frame 1 menit. Kalau di 5 menit ini, di dalamnya ada ada SND juga di time frame 1 menit. Itu bisa dikatakan SND strong. Oke? Paham gak maksudnya? Jadi kalau misalnya di dalam 5 menit itu ada SND juga, hijau, merah, hijau, itu disebut SND strong gitu ya. Nanti dia akan running dan biasanya tidak akan kembali gitu ya. Seperti mantan kalian gitu. Pergi dan takkan kembali. Paham gak maksudnya? Jadi kalau kalian mau cari SND itu seperti kalian melihat mantan kalian aja gitu kan. Cuma bedanya kalau SND ini kasih kalian profit gitu. Kalau mantan kalian kasihnya kenangan. Paham gak maksudnya? Paham gak? Apalagi viewer gua nih para jombloers gitu ya, jomblo lovers gitu kan. Bahaya gitu. Nggak, sorry gua agak bercanda biar kalian nggak terlalu tegang belajarnya. Jadi kalau kalian mau cari SND, kalian cukup cari yang warna hijau, merah, hijau gitu ya. Bukan yang meletus balon hijau itu ya, beda nih. Hijau, merah, hijau. Ini bisa dikatakan SND. Kalau di dalamnya, jadi kalau ini 5 menit, di dalamnya itu 1 menit. Kalau 1 menitnya itu ada SND juga, nih, hijau, merah, hijau. Di sini kalian sudah bisa open posisi. Apa? Sesuai dengan trennya. Karena kalian mencari buy, ya udah kalian tinggal open posisi buy. Jadi udah. Bedanya kenapa kita harus open posisi sampai 1 menit? Untuk mengurangi floating. Kalian harus tahu gini ya, gue kasih tahu. Metode gua ini ada standarisasinya. Ngeri gak tuh? Ada standarisasinya gitu ya. Standarisasinya itu seperti apa? Jadi kalau misalnya dia open posisi sampai ke time frame 1 menit, itu nggak boleh SL-nya sampai lebih dari 30 pips. Kalau SL-nya lebih dari 30 pips, berarti itu ada yang salah dari zone kalian. Paham nggak? Caranya tuh simple banget. Jadi kalau SL-nya itu lebih dari 30 pips, itu tidak
tidak oke gitu loh. Itu membuat kalian biasanya nanti bisa kehantam dan sebagainya. Gua pun biasanya SL di bawah dari 25 pips, kecil banget SL gua. Makanya kalau kalian lihat analisa gua tuh, running up jauh gitu ya. Modal gua tuh nggak pernah banyak-banyak, geng. Modal kecil tapi grow gitu ya. Oke, kalian paham ya maksud gua ya. Jadi tujuannya kita masuk sampai time frame paling kecil yaitu 1 menit untuk mengurangi floating. Jadi floatingnya itu kalau bisa jangan sampai lebih dari 30 pip. Di luar sana banyak banget yang kasih sinyal SL-nya 60 pip, TP-nya 10 pip. Itu kayak mana gitu loh. Orang berjudi aja 1 banding 1. Ini 1 minus 9 gitu ya kan, nggak masuk akal gitu. Jadi nggak seperti itu trading. Trading itu minimal ada yang namanya risk and reward. Kalian paham dulu risk and reward. Risk and reward itu rugi kalian berapa, untungnya harus berapa. Contoh, kalau misalnya tadi kita ruginya 20 pip, ternyata dia udah running sampai 200 pip. Berarti itu udah 1 banding 10. Rugi kalian 1 tapi untung kalian bisa sampai 10. Itu baru trading yang baik dan benar gitu loh. Paham nggak? Paham nggak? Kira-kira kalian paham gak maksud gua? Kalau paham komen, paham abangku, paham abang dah. Biar gua lanjut lagi gitu kan. Nanti gua lanjut lagi, gua jelasin lagi biar kalian semakin ngerti. Ini banyak yang tanya, "Bang, gimana caranya menentukan SND yang lain dan sebagainya?" Coba komen dulu, paham abangku gitu kan. Paham gitu ya, kagum kan gitu ya. Paham. Tapi sorry, ini bukan kagum nih. Oke, paham ya. Pokoknya inget aja pesan gua. SND itu mirip-mirip kayak mantan kalian gitu ya. Cuma bedanya, kalau SND yang gua jelaskan ini kasih benefit gitu. Mantan kalian kasih kenangan gitu kan. Jadi kalau bisa melihat SND itu jeli gitu loh. Biar kalian tidak disakiti 2 kali. Masa ya udah disakitin lagi, itu macam mana gitu kan. Paham ya maksudnya ya. Jadi gua kasih tahu lagi gimana cara menentukan SND-nya gitu ya. Gimana Bang cara menentukan SND yang lain gitu ya. Gue jelasin. Tapi by the way, sebelum gua jelasin, buat teman-teman yang mau gabung grup diskusi, kalian gabung aja. Kalian gabung grup Telegram dulu, grup publiknya, Telegram publik. Nanti gua jelasin di sana gimana caranya gabung ke grup diskusi. Grup diskusi ini gratis, nggak usah bayar. Kalian bisa ikuti semua kegiatan yang ada. Mau itu seminar, mau itu kopdar, mau apapun Zoom. Bahkan kita ada diskusi setiap hari. Jadi kalian bisa ikuti dan semua gratis. Kalian nggak usah bayar-bayar. Oke? Karena gue nggak suka ada biaya-biaya di dalamnya. Kenapa? Karena ya gue kasih ilmu gitu. Kalau gue memang udah bisa cuan, kenapa gue harus minta duit dari kalian gitu kan? Jadi gue tidak akan nuntut 1000 pun dari edukasi ini gitu loh. Gue pure mau bantu biar kalian bisa sama-sama grow di market. Tidak ada lagi yang dibodoh-bodohin. Oke? Gimana? Siap lanjut gak nih kira-kira? Lanjut gak nih? Kalau lanjut gue jelasin lagi. Oke, ini gue bahas lagi tentang kenapa Bang harus depo gitu ya. Bang, lu kaya dari IB. Ini orang baru nih biasanya. Gue jelasin dulu. Bang, lu dapat uangnya dari IB ya. Makanya lu edukasi semuanya secara gratis. Gue kasih tahu sebelum gue jelasin. Oke, gue kasih tahu dulu. Kenapa orang yang gabung ke grup diskusi kita itu ada IB? Gue jelasin apa itu IB. Mungkin kalian gak ngerti apa sih IB gitu kan. IB itu apa? Gue jelasin dulu. Di trading ini ada yang namanya IB. IB itu adalah kalau tidak ada IB intinya gini, kalian tidak akan kenal broker yang kalian akan pakai. Broker kan di dunia ini ada banyak ya. Jadi IB itu adalah salah satu yang mempromosikan lah broker itu gitu ya. Simpelnya seperti itu. Nah, kalau ditanya apakah IB itu salah atau benar, jawabannya tidak ada yang salah, tidak ada yang benar juga gitu ya. Semua tergantung dari sikap IB-nya itu. Kebanyakan sekarang IB itu menguntungkan dirinya sendiri dengan apa? Dengan mengajarkan kalian yang salah-salah gitu ya. Jadi dia ngajarin itu full margin lah, dia ngajarin kalian lot besar lah dan sebagainya. Tujuannya apa? Biar kalian loss gitu ya. Nah, kalau orang tanya ke gua, kenapa kalau kayak gitu lu buat IB Bang? Gua udah bilang, dari awal gua membentuk grup ini, hasil IB-nya itu kita akan kasih ke adik-adik di panti.
Oke, kita buat satu wadah, disitulah nanti hasilnya itu kita kasih ke adik-adik di panti. Kapan bang? Setelah seminar bulan 11. Kemarin kita udah buat seminar. Nanti di bulan 11 kita buat seminar lagi. Dan besoknya kita akan ke panti untuk menyalurkan hasil IB ini gitu loh. Jadi kalau lu bilang, bang lu kaya dari IB, pala bapak kau tuh ya, kaya dari IB. Jelas-jelas semua di grup gue udah bilang jangan sampai kalian full margin, jangan sampai kalian MC. Akunnya aja rata-rata sen, kayaknya dari mana gitu loh. Paham nggak maksud gue? Jadi kalau kalian tanya kenapa bang harus dikumpulkan, ya daripada kalian pakai langsung dari websitenya, mending kita kumpulkan jadi satu wadah, terus nanti hasilnya kita bagi ke adik-adik di panti. Tidak ada yang salah. Kan kalian juga tradingannya grow juga gitu loh. Kalian dapat ilmunya dan sebagainya. Jadi kalau kalian tanya, bang emang IB-nya buat lu? Enggak, sepeser pun gua tidak ambil IB-nya. Paham? Jadi kalau ditanya kenapa kita harus deposit bang, kita realistis saja. Kalau kalian misalnya mau trading, emang kalian ngapain kalian gabung untuk nggak trading tuh ngapain? Cuma mau belajar bang, buat apa? Ilmu itu harus dipraktekkan. Gua kasih tahu kenapa harus ada standar nominal depositnya, biar kalian itu tidak MC, biar kalian itu tidak akan buang-buang uang gitu loh. Itu pun menurut gua secara logika itu modal yang menurut gua standar banget. Sama kayak kalian mau berbisnis. Kalau orang misalnya, bang gua mau berbisnis tapi gua nggak pakai modal, itu bullshit. Kalau ada orang yang bilang trading tanpa modal, itu bullshit. Jangan mau dibodoh-bodohin gitu loh. Semua itu butuh modal. Jadi misalnya kalian nanya, bang gua mau gabung tapi gua belum ada modal, cari modal dulu. Oke, setelah itu kalian gabung, itu pun gratis, nggak usah bayar-bayar. Paham nggak maksudnya? Di grup ada nggak modal yang kecil jadi besar bang? Banyak. Kalau gua share semua history teman-teman di grup itu banyak banget gitu loh. Oke, jadi kalau dibilang perlu modal, jawabannya perlu dan sangat-sangat perlu. Makanya gua membebaskan kalian modal berapa aja kalau misalnya sudah di grup. Paham? Biar kalian bisa mempraktekkan semua yang sudah gua ajarkan. Jadi kalau kalian tanya, wah nanti lu dapat komisi dan sebagainya. Enggak, gue udah bilang hasilnya gue kasih ke adik-adik. Nanti bulan 11 gue akan kasih lihat berapa kita dapat, berapa yang harus kita bagikan ke adik-adik. Kalau bisa semuanya kita bagikan. Kalau sekiranya kurang, gue yang tambah. Gitu ya. Jadi paham kan sekarang hasilnya mau dibawa kemana? Paham ya? Oke? Setuju kira-kira? Kalau setuju bisa komen. Oke, gue tidak akan ajarin kalian yang namanya full margin, tidak akan ajarin kalian membuat kalian edik. Gue tidak akan seperti itu, karena gue tahu namanya cari duit itu susah. Jadi gue nggak akan bodoh-bodohin orang, kasihan gitu loh. Oke, tenang aja, gue tidak akan ambil keuntungan dari kalian kok, tenang aja. Gue cuan di market tuh udah banyak, jadi gue nggak akan ambil dari kalian. Oke, gue pure mau edukasi. Kalau ngerasa terbantu ikuti, kalau nggak juga nggak apa-apa. Kalian tonton aja yang lain. Gimana? Bang ganti baju dong, baju hitam mulu katanya. Bahaya, kalau gua sampai ganti baju tuh bahaya gitu. Enggak, ya gua ganti baju tiap hari, gua ganti baju gitu. Cuma warna baju gua tuh hitam polos aja gitu. Kenapa bang? Kenapa lu harus pakai baju hitam polos? Karena gantengnya maksimal gitu. Kalau warna hitam tuh gantengnya maksimal gitu ya. Beda gitu ya. Kalau gantengnya kalau pakai warna hitam. Kalau warna-warna merah itu geli-geli kayak mana gitu. Enggak, tapi warna baju nggak salah gitu ya. Cuma kalau gue lebih suka warna hitam gitu. Gantengnya beda gitu. Manis senyuman abang, waduh. Tapi ini yang ngomong lanang masalahnya gitu ya, bahaya gitu. Udah bilang manis, lanang lagi gitu. Biar kelihatan kurus ya bang, waduh. Oke, kita lanjut nggak nih? Kalian siap nggak melanjutkan materi ini? Coba. Ceramah mulu bang, udah penuh buku agendaku ini, waduh. Gue edukasi dibilang ceramah. Nanti kalau gue kasih sinyal, gue misalnya nggak live lagi, kalian cari-cari lagi. Serba salah gitu ya. Jadi di sini tujuannya gue itu pingin biar kalian tuh ngerti. Kalian profit, tapi kalian tahu alasan kalian profit. Gue tidak akan membodoh-bodohin kalian gitu ya. Karena gue nggak suka bodoh-bodohin orang gitu, kasihan gitu ya. Sudah siap? Jangan cerita terus.
Oke, kali ini gue akan lanjut membahas tentang market. Oke, gimana bang hari ini bang marketnya bang? Gue selalu bilang market tuh di follow trend aja. Jadi setelah kita udah cuan nih bang, kita udah cuan kurang lebih sampai 200 pip ya. Kita udah cuan. Setelah itu gimana bang? Apa yang harus kita lakukan? Kalian cukup lihat garis-garis yang udah gue share ini. Ini namanya garis apa? Ini namanya garis trend line. Berarti kalau misalnya trend itu bisa berubah ya bang? Ya jawabannya iya. Jadi nggak mungkin kalau dia ngebuy terus sampai sampai besok gitu, nggak mungkin. Market tuh pasti ada yang namanya koreksi. Dia naik dulu, terus dia turun, terus dia naik lagi gitu ya. Jadi kalau kayak sekarang nih, bang berarti market sekarang lagi fokus sell. Iya. Tapi apakah konfirmasi sellnya sudah strong? Jawabannya belum. Kapan kita bisa tahu market itu strong untuk sell? Pada saat ini teman-teman. Pada saat 4 jam ini close di bawah garis putus-putus ini. Oke, paham nggak maksud gua? Jadi kalau 4 jam ini sampai membuat bodinya itu di bawah dari ini, jadi kalian tetap nunggu. Iya nunggu. Kalau kalian mau runningnya jauh ya tetap harus sabar gitu ya. Trading itu sabar. Makanya kalau sampai ada orang yang kasih zone dalam hitungan berapa menit langsung zone banyak, udah kalian bakal MC. Percaya aja sama gua. Analisanya tuh nggak jelas itu ya. Jadi kalau kalian mau tahu jauhnya dia kemana, kalian cukup tunggu dia sampai close. Kalau misalnya dia close di atas ini dan bodinya itu berada di atas garis ini loh, atas garis putus-putus ini, tapi sumbunya sempat menyentuh garis ini, berarti dia akan naik. Oke? Nanti kalian tinggal cari lagi SND di 5 menitnya yang di dalamnya itu ada SND 1 menit. Pasti dia fly jauh. Tapi kalau dia misalnya close di bawah ini, berarti apa bang? Berarti kalian cukup cari yaitu sell. Jangan kalian counter. Berarti nanti kalian tinggal lihat di 5 menitnya itu SND nge-sell. Paham nggak maksud gua? Kalau paham komen, paham abangku, paham abang dah gitu ya. Komen dulu. Oke, perlu nunggu pullback nggak? Oke, jawabannya itu perlu. Pada saat dia break, tapi tidak harus pullbacknya itu di time frame besarnya. Cukup time frame kecilnya. Biasanya pada saat dia membuat SND seperti ini ya, gue jelasin dulu. Misalnya trendline itu seperti ini, oke? Dia kan akan membuat SND ya, selama perjalanan ini dia akan buat SND. Nah di sini dia buat SND. Pada saat dia buat SND, pullbacknya itu ya di sumbu SND-nya itu. Makanya pada saat SND-nya ini clear, ya udah kalian tinggal langsung open posisi. Kalian nggak usah lagi sampai nunggu dia sampai ke sini, karena dia langsung running. Itu hebatnya SND yang gue jelasin ini gitu loh. Jadi kalian tinggal lihat ada nggak SND di 5 menit. Kenapa lu bisa sampai katakan seperti itu? Karena kalian kalau lihat 5 menit, logikanya untuk menjadi SND dia butuh 15 menit, geng. Misalnya nih, dia mau turun, berarti merah 5 menit, merah 10 menit, tambah lagi merah, berarti udah 15 menit untuk menjadi SND yang clear. Jadi nggak mungkin selama 15 menit dia udah buat banyak cerita, terus dia berbalik lagi, itu nggak mungkin. Asal trennya itu benar. Nah kebalikannya juga kalau dia misalnya mau nge-buy, berarti hijau, merah, hijau. Nah di dalam 5 menit itu dia akan membuat SND lagi. Itu pasti strong, kalau sudah dikonfirmasi itu pasti strong. Percaya sama gua. Oke, ini sudah gua back test. Jadi gua bukan ngomong ngawur ngidul ya. Ini semua sudah gua back test. Semua itu ada datanya gitu loh. Jadi kalau kalian mau belajar, belajarlah gitu ya. Belajarlah, dengerin gitu ya. Tools apa ini bang? Ini namanya parallel channel ya. Jadi kalau kalian mau pakai, ini namanya parallel channel. Kalian gak usah pakai yang ribet-ribet. Kalian gak usah pakai indikator. Kalian gak usah pakai yang ini itu, gak usah gitu ya. Nih kalian bisa lihat ya. Nih, aduh sebenarnya gue mau kasih zone nih, tapi gue kontrol karena tujuan awal gue tetap edukasi. Sebenarnya gue dari tadi udah mau kasih zone, tapi gak usah deh. Lebih baik gue kasih edukasi aja. Karena kalau gua kasih zone, pada saat gua berhenti edukasi, kalian tidak akan bisa lanjut lagi gitu. Oke? Kalau gua lebih suka kalian tuh paham ilmunya. Dengan kalian paham ilmunya ya udah, kalian bakal bisa pada saat gua berhenti live seperti ini gitu loh. Kalian tetap bisa jalan gitu ya.
Tapi kadang di grup diskusi gue kasih juga gitu. Saking gregetnya gue kasih juga gitu. Market mau kemana dan sebagainya gitu ya. Kira-kira kalian paham nggak apa yang gue maksud tadi? Yang di grup pasti tahu ada zone itu. Makanya itu. Jadi kalau kalian mau gabung, ini gue giniin aja biar kalian nggak tahu ada zone atau gimana gitu ya. Jadi kalau kalian mau gabung, saran gue, kalian bisa gabung aja karena di grup itu gratis. Gue disclaimer itu gratis dan semua sudah gue jelasin di sana. Cara menganalisa, cara menarik parallel channel, gimana semua caranya itu udah gue jelasin di sana. Jadi saran gue coba dipelajari, diikutin aja. Oke? Ya rata-rata, gue nggak bilang 100% ya, tapi rata-rata member di grup itu grow kok. Modalnya itu nggak kecil-kecil. Bentar gue lihat lah. Tadi hasil diskusinya ada lagi tuh. Bentar. Tadi terakhir. Wah itu. Modalnya kecil-kecil geng. Bahkan kalian lihat aja tuh di gini ya. Ini ada yang modal 170.000. Ini bisa nggak ya gue tampilin ya? Ini modalnya 170.000, udah WD sekitar 300, 500, 800. Berarti berapa tuh? 1,6. Lu bayangin aja. Modalnya 170.000, udah bisa WD 1,6 juta. Itu nggak masuk akal sebenarnya. Tapi bisa. Kenapa bisa? Ya karena pakai metode simple gitu loh. Gue selalu bilang, kebanyakan orang di luar sana itu nggak bisa profit. Kenapa? Karena metodenya terlalu rumit. Orang kalau hidupnya rumit, ya gimana mau cari uang? Hidupnya aja udah rumit gitu loh. Sama kayak metodenya aja udah simple, udah rumit. Gimana caranya dia mau cari duit? Gak mungkin gitu loh. Gak masuk akal bosku. Gak akan bisa bang. Jadi cara terbaiknya pakai atau dengarkan atau pelajari metode yang simple tapi akurat. Seperti apa? BRG nih gitu. Kalian tinggal dengerin, kalian tinggal pelajari, kalian pasti bisa grow di market. Oke, kalian bisa lihat, gua tuh modalnya kecil-kecil aja ya. Modal gua 450 dan sekarang udah profit cukup banyak ya. Profit gua itu sekitar 54.500 nih ya. Tuh. Gimana caranya tuh? 54.500. Modalnya kecil-kecil aja. Gak usah banyak-banyak. Kenapa bisa seperti itu bang? Ya cukup pakai metode ini aja. Oke, itu bukan flexing ya. Itu tujuannya itu gua kasih tahu biar kalian ngerti bahwa ya trading itu tidak serumit orang-orang bilang itu gitu ya. Asal kalian tahu caranya ya udah harusnya bisa grow. Tuh, gua udah praktein bang dan udah running nih, nah, kan? Metode ini simple banget geng. Apalagi kalau kalian gabung grup diskusi, di situ ada materinya, kalian akan pelajari semuanya. Nanti pada saat seminar gue akan bahas gimana caranya membuat garis sakti ini. Nanti gue bahas. Garis sakti itu yang mana bang? Ini garis sakti itu ini. Nah ini gue akan bahas gimana cara buat ini. Karena dengan kalian paham ini aja, udah kalian akan tahu market mau kemana. Oke, gue akan jelasin gimana sih cara membuat garis sakti ini. Oke, ini nggak sembarangan nih geng. Kalian lihat aja. Oke, gue bahas yang kemarin ya. Nih kalian lihat ya. Nih. Yang kemarin cukup dengan dia sentuh tetap dan tidak berhasil nembus di 5 menit kalian bisa lihat ya. Nih di 30 menitnya kalian bisa lihat sentuh, tetap dan close. Close-nya di bawah ya. Tuh, close-nya di bawah. Close gitu kan. Close di bawah. Biasanya di daerah sini, nih gua blok ya. Biasanya di daerah sini itu ada area SND di time frame berapa? Time frame 5 menitnya. Kalian bisa lihat. Tuh, merah, hijau, merah gitu ya. Ada area SND. Dan kalian tinggal open posisi di time frame berapa? Di time frame 1 menitnya. Ada nggak? Ada tuh. Merah, hijau, merah. Makanya kemarin kalau kalian open posisi di sini, kalian bisa cek. Itu running berapa pips gitu ya, dari atas ke bawah. Wow, 10.000 pips gitu ya. Kok 10.000? Ya, kurang lebih berapa itu? Ya, 1.000 pips. Bayangin aja tuh. Sebanyak itu gitu kan. Kalian pikir aja. Cuma pakai cara seperti ini aja. Gimana caranya bang? Ya udah sesimpel yang gue bilang. Yang penting kalian tahu cara-caranya aja gitu loh. Kalian tahu cara-caranya gitu loh. Iya betul, 1000 pips malam.
Dan gue running profit di sana dengan cara simple, gak usah ribet-ribet. Oke, kalian paham nggak? Sekarang paham nggak? Nah, kalau kalian tanya, Bang, TP-nya di mana? Gue selalu bilang untuk awam, kalian bisa pakai yang namanya risk and reward. Jadi misalnya SL-nya 10 pip, TP-nya 20 pip. Kalau kalian pakai 30 pip, TP-nya 60 pip. Itu standar. Tapi kalau mau yang jalan risk and reward-nya minimal 1:3. Jadi kalau misalnya SL-nya 30 pip, TP-nya di 90 pip. Udah pakai itu dulu. Kalau misalnya kalian udah terbentuk mentalnya, kalian udah mulai paham, baru kalian pakai TP yang namanya parallel channel atau dengan garis sakti ini. Nanti gua bahas lagi tuh. Pokoknya kalau kalian mempelajari secara detail, saran gua kalian bisa gabung grup diskusi nanti karena kita akan ada seminar. Di seminar gua akan jelasin semuanya secara menyeluruh dan kalian tidak perlu pusing-pusing lagi belajar metode ini dan semua itu gratis, nggak usah bayar-bayar. Oke? Jadi buat teman-teman yang nontonin ini kalian bisa gabung tele dulu, grup tele dulu. Telegram publiknya itu ada di bio, kalian gabung aja. Oke, kalian gabung, kalian bisa pelajari semua materi yang ada di grup Telegram. Nanti gua akan kasih tahu juga jadwal untuk seminarnya. Gua selalu bilang seminar itu di bulan 11, itu di akhir bulannya. Itu hari apa, Bang? Tenang, hari libur kok, hari Sabtu dan Minggu gitu ya. Itu di hari Sabtu dan Minggu kok, jadi tenang aja. Nah, yang tadi gue bilang ini sebenarnya ada zone, tapi gue tuh awalnya mau bilang gitu kan, tapi ya udahlah gitu. Tapi teman-teman di grup pasti udah tahu lah. Karena ingat tujuan gue di sini itu edukasi. Gue tuh pingin kalian itu profit ngerti alasannya, bukan karena ikut bangeran gitu loh. Kalau gue kasih sinyal mah easy gitu kan. Tapi pada saat gue gak kasih sinyal, kalian gak akan bisa berdiri sendiri gitu loh. Gue pingin mencetak trader-trader mandiri gitu loh. Tidak mengandalkan sinyal lagi gitu loh. Running, Bang, ya udah pastilah. Kalau kalian paham metodenya ini, kalian pasti ngerti. Sentuh trendline mantul, udah pasti. Metode ini bukan metode ece-ece, bos. Ini metode bukan kaleng-kaleng gitu ya. Oh, sudah paham, saya langsung running. Cukup mendengar Bang Ran aja, coba bayangin. Apalagi gue bilang price-nya di sini udah kelar gitu ya. Kalian bayangin tuh metode ini seakurat apa, coba kalian bayangin aja. Makanya kalau misalnya lu tanya, Bang, modal kecil bisa nggak sih jadi besar, Bang? Bisa. Jangan sampai modal udah besar jadi kecil gitu kan. Itu ilmunya terlalu receh itu loh. Kalau bisa modal kecil tuh jadi besar gitu loh. Jangan sampai uang kalian udah banyak tapi habis begitu aja. Itu kayak mana gitu loh. Itu macam mana gitu kan. Itu ilmunya aduh kurang gitu kan. Sore Abang Das, sore semuanya. Gimana kabar kalian, sehat-sehat kan? Yang nontonin gua tuh sehat-sehat kan? Happy kan? Asik. Karena gua sharingnya nih happy-happy. Jadi jangan sampai kalian nggak happy gitu kan. Ini ada yang nanya, Bang, ini bisa naik nggak? Waduh. Kalau kalian ngerti penjelasan gue, kalian tahu ini bakal naik apa nggak. Gue sebenarnya dari tadi udah mau kasih tahu price-nya di berapa. Cuma gue tahan-tahan. Kalau ini di grup diskusi udah gue kasih tahu gitu ya. Gue lebih suka kalian paham dan kalian bisa pelajari gitu ya. Oke, kalian ngerti nggak semuanya gitu ya? Kalian ngerti nggak apa yang gue jelasin gitu ya? Kalau ngerti bisa komen gitu ya, like dan subscribe. Nggak perlu subscribe-an. Karena di sini nggak ada ya subscribe. Bang, settingan paralelnya nggak usah pakai settingan, default gitu kan, default gitu ya. Yang sok-sokan bilang, oh ada settingannya, itu kepala bapaknya ya, sok tahu. Mainnya kurang jauh itu bosku gitu kan. Nih kalian bisa lihat ya, gitu ya, gemes. Tadi sebenarnya gue kalau nggak live nih udah OP gitu ya. Gimana kira-kira? Jadi kalau kalian mau tanya kenapa Bang ini bisa running, jawabannya simpel, karena di sini ada parallel channel dan di sini ada SND. Gue udah bilang kalau SND-nya kurus, kalian ngambilnya dari sini ke sini. Makanya no floating club. Jadi tadi sebenarnya gue mau bilang ini ada zone, cuma gemes nggak bisa. Karena tujuan gua hanya edukasi. Oke?
Buat teman-teman yang di grup pasti tahu kenapa kita bisa profit, kenapa ini bisa running. Sesimpel itu aja, nggak usah ribet-ribet. Analisa itu nggak usah ribet. Jadi kalau kalian mau belajar secara detail, gabung dan kalian pastinya bisa grow bareng gitu ya. Bilang juga kan, sebenarnya gue nggak mau kasih tahu gitu kan. Parah bang, nggak dikasih tahu. Semua teman-teman di grup pasti tahu lah kita open posisinya apa dan sekarang sudah running gitu ya. Tuh. Running 120 pips instan. Bayangin ya. Cuma di Bang Run. SL-nya nggak usah gede-gede. 20-30 pip aja udah running kok. Bang, nyangkut di 4.000. Waduh. Itu mentornya siapa itu? Kok bisa nyangkut di 4.000? Itu macam mana? Itu kayak mana gitu kan? Itu kayak mana gitu? Kok bisa nyangkut di 4.000 gitu? Itu kok. Coba tanya mentornya itu. Atau enggak mentornya suruh belajar sama Bang Ran gitu kan. Nih running ya. No floating club gitu ya. Cukup paham, oh SND hijau merah hijau. SND-nya apa? Gemuk atau kurus bang? Kurus gitu kan. Kenapa? Nggak dikasih makan gitu. Kurus karena apa? Kalian lihat aja dari sini ke sebelahnya ini kan lebih kurus gitu, lebih kecil. Berarti dia kurus. Berarti otomatis apa? Kalian ambil dari sini. Nah, jadi pada saat dia masuk di sini kalian open posisi gitu ya. Jadi SND itu ada 3. SND kurus, SND normal, sama SND gemuk. Udah kalian paham itu aja. Kalian udah bisa profit gitu. Nggak usah ribet-ribet. Paham nggak? Kalian nontonin gua, kalau kalian dengerin baik-baik, pasti kalian grow. Apalagi kalian gabung grup diskusi, semua materi di sana kalian pelajari, nontonin live, sudah pasti profit. Kira-kira ada yang ingin kalian tanyakan nggak? Di harga berapa kok? Waduh. Apanya itu adik-adik? Apanya itu? Sorry ya kalau gue agak-agak bercanda gitu kan. Kalau viewer baru pasti nanya, ini apaan sih Bang Rani bercanda mulu kan? Ini di grup pada cuan ya, pada nge-share profit nih, metode BRG katanya, metode BRG. Jadi kalau buat teman-teman yang tanya ini metode apa gitu ya, ini namanya metode BRG. Oke? Jadi kalian udah tahu lah artinya BRG itu apa gitu ya. Mantap. Ini banyak nih ya profit-profitnya ya. Salam Makassar bang, siap. Nah kalau udah 1/3, 1/4 kalian udah bisa close dulu. Oke, kalian nggak usah tamak. Karena dia biasanya kayak gini-gini ada koreksinya. Karena ini bayangin udah langsung 120 pip. Gils enggak tuh. Oke, ini gue udah lama banget live-nya ya. Gue udah sejaman live. Jadi kalau kalian ngerasa edukasi gue tuh simple dan kalian ngerasa kayaknya apa ya, kalian bisa grow deh dengan ngikutin Bang Ran. Asik. Kayaknya simple banget deh kalau dengerin Bang Ran. Jadi saran gue, kalian gabung di grup Telegram, semuanya gratis, semua sudah ada, mau itu dari materi basic sampai cara open posisinya, sampai semuanya udah gue jelasin di sana. Dan setiap kegiatan kalian bisa ikuti dan semuanya gratis, nggak usah bayar-bayar sama gue. Gue sudah cukup profitnya dari market, jadi gue nggak akan ambil 1.000 pun dari kalian. Oke, kalau kalian hari ini profit dengan dengerin apa yang gue sampaikan, tolong dipakai baik-baik. Jangan sampai kalian pakai aneh-aneh ya. Sampai aja gue dengar pakai aneh-aneh. Kalau bisa pakai yang baik-baik lah gitu ya. Karena biar berkah profit kita gitu kan. Jangan pakai aplikasi-aplikasian ya. Oke? Paham nggak? Pakai buat WC bang. Waduh. Ya benar-benar aja lah gitu kan. Benar-benar aja. Jangan pakai yang aneh-aneh gitu ya. Ani-ani bang, kalau $100 masih belum siap kalian tuh untuk pelihara ani-ani ya. Minimal ya kalau mau ani-ani $1.000 lah sehari gitu kan, biar nggak pusing gitu. Gak usah, kalau bisa cari gadis desa aja ya kan. Cari aja gadis desa gitu kan. Kenapa bang harus gadis desa gitu kan? Ini gue cerita tentang hidup dulu ya. Karena kalau market kita udah cuan terus, bosen gitu ya. Kita bahas tentang hidup dulu. Kenapa harus gadis desa? Karena menurut gua minim pengalaman gitu.
Rata-rata polos gitu kan. Rata-rata polos. Jadi cocok banget gitu kan. Karena gini, kalau misalnya kalian cari yang ilmunya terlalu banyak gitu ya, ibaratnya terlalu tahu tentang perkotaan, kan namanya trading aja kadang kita suka pusing gitu kan. Entah itu floating, entah itu loss gitu kan. Di market aja kalian pusing gitu kan. Apalagi nanti permintaannya banyak gitu, tambah pusing kalian. Tapi kalau gadis desa tuh biasanya jarang kayak gitu ya. Gitu kan. Jadi saran gua, kalau misalnya, "Bang, gua sudah profit nih. Gua udah profit $300, $500." Udah, halang aja ke gadis desa aja gitu. Tapi kalau profit kalian udah misalnya, "Bang, gua udah profit konsisten $1.000-2.000, Bang." Boleh lah ani-ani. Boleh lah gitu. Tapi ingat resikonya gitu ya. Kalian bayarin, tiba-tiba dia jalan sama yang lain gitu. Ingat aja tuh pesan gua. Jadi jangan sampai gitu kan. Nggak, bercanda geng, bercanda. Yaudah itu aja geng. Kalau tadi gua ada salah-salah kata, gua minta maaf, sorry. Jadi live gua ini memang kalau udah di TikTok nggak yang selalu serius gitu ya. Kalau mau serius tuh di grup diskusi itu gua serius banget tuh. Tapi kalau di TikTok gua banyakan bercanda. Kalau salah-salah kata gua minta maaf. Tapi semua yang gua sampaikan gua pastikan bener, gua pastikan valid, dan gua pastikan tidak ada unsur menipu atau membodoh-bodohin kalian. Karena tujuan gua ini memang pure edukasi biar kalian tidak dibodoh-bodohi lagi oleh oknum-oknum di luar sana. Gua pingin industri ini semakin baik. Gue pingin industri ini semakin bagus lah gitu loh. Tidak ada lagi ibaratnya orang yang ditipu-tipu. Jadi kalau kalian pingin panjang di industri ini, kalian pingin konsisten, kalau bisa jangan cari yang instan, belajar. Luangin waktu untuk belajar. Kebetulan gue punya grup diskusi dan semua itu gratis. Kalian bisa gabung ke sana, kita belajar bareng dan kita cuan bareng. Oke? Semoga apapun yang gue udah sampaikan bisa membantu. Nanti kalau gue santai, gue live lagi ya. Thank you buat semuanya, thank you. Yaudah itu aja, gabung Telegram. Oke. Bye-bye semuanya, bye-bye.